Assalamualaikum teman-teman. Ada yang masih bingung nggak nih membedakan pajak PPN masukan dan pajak dimasukkan dalam persediaan di aplikasi Kasir iPos 5? Simak video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Nah, di sini ada dua jenis tipe untuk PPN pembelian, yaitu pajak dimasukkan dalam persediaan, pajak menjadi PPN masukan. Nah, untuk penjelasan ini, ketika kalian memilih pajak dimasukkan dalam persediaan, maka barang atau item tersebut otomatis menjadi HPP. Nah, kalau yang satu lagi, pajak menjadi PPN masukan itu, PPN tersebut akan terpisah dari persediaan, gitu ya. Jadi ada nilainya tersendiri, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan ya, ketika kita menggunakan yang pertama dulu, pajak dimasukkan dalam persediaan. Saya simpan dulu, seperti ini. Nah, di sini saya coba langsung melakukan transaksi pembelian ya. Kita klik tambah saja. Nah, di sini saya coba contohkan untuk melakukan pembelian, misalkan terhadap item tersebut. Nah, di sini kita pilih dulu suppliernya seperti biasa. Lalu kita coba pembayaran dengan tunai saja. Lalu kita simpan. Nah, di sini karena kita tadi menggunakan PPN pajak menjadi persediaan, gitu ya. Di sini kita bisa langsung aja melihat dari jurnalnya di menu akuntansi, lalu jurnal. Nah, di sini kita coba lihat atau refresh. Nah, untuk keterangan transaksi yang pertama, di sini transaksinya adalah persediaan barang dan kas kecil. Di sini kenapa tidak ada PPN-nya? Karena sebelumnya PPN tersebut sudah menjadi HPP gitu ya. Jadi tidak ada keterangan PPN-nya. Kalau tadi kalian pilih yang pertama, opsi yang pertama adalah PPN menjadi persediaan barang. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan yang kedua. Nah, di sini saya coba melihat laporan neracanya ya di bagian ini. Nah, di sini kita klik cetak. Nah, kalau misalkan tadi kalian memilih PPN menjadi persediaan, di sini tidak ada keterangan PPN masukannya karena seharusnya kalau sudah dipilih PPN persediaan itu di sini sudah otomatis menjadi HPP kayak gitu ya di laporan neracanya. Nah, sekarang saya lanjut ke opsi yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah pajak menjadi PPN masukan. Kita pilih dan kita coba simpan. Sini saya tutup. Nah, saya akan mencoba melakukan transaksi kembali. Sini saya akan coba transaksi lagi. Lalu saya coba akan pembayarannya seperti biasa, tunai dan simpan. Nah, kalau kita menggunakan include PPN menjadi masukan, maka di sini akan terlihat untuk nilai dari PPN-nya. Nah, di sini saya akan tunjukkan di menu jurnalnya lagi ya, di menu akuntansi daftar jurnal. Nah, di sini ada perbedaan. Yang pertama ini kita tidak menggunakan PPN masukan tadi, kita menggunakan opsi yang pertama. Nah, yang kedua ini kita menggunakan pajak menjadi PPN masukan. Di sini akan terlihat nilai dari PPN-nya, gitu ya. Begitupun juga di laporan neracanya. Kalau di laporan neracanya, kalau kita lihat, maka akan muncul keterangan PPN masukannya. Nah, di sini sudah ada keterangan PPN masukan dengan nilai yang sama tadi yang kita sudah coba lakukan di menu pembeliannya. Nah, di sini sudah terlihat jelas tadi perbedaan antara opsi PPN include pajak dimasukkan dalam persediaan dan pajak menjadi PPN masukan. Kalau pajak dimasukkan dalam persediaan itu, dia tidak terlihat di bagian jurnal dan di bagian laporan neracanya. Tapi kalau misalnya kita memilih opsi yang kedua atau pajak menjadi PPN masukan, di sini sudah terlihat dan di laporan neracanya memunculkan PPN masukannya ya. Nah, di sini kita juga bisa otomatis setting PPN-nya dari pengaturan umum. Nah, kalau teman-teman setting PPN di bagian pengaturan umum ini, maka otomatis ketika kita melakukan transaksi itu, PPN-nya sudah 11%, gitu ya. Langsung muncul 11%. Atau kalau kita setting masing-masing data item itu memiliki PPN yang berbeda, maka kita setting dari daftar item. Di bagian daftar item ini, kita edit, dan kita masukkan pajak include-nya. Misalkan ada beberapa item itu yang PPN-nya ada yang 10%, ada yang 11%, mungkin ada yang 5%. Jadi masing-masing PPN itu berbeda. Maka kita setting di setiap itemnya. Seperti itu aja. Nah, begitu teman-teman. Kalau ada yang masih bingung dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya aja ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.